Ketika teman-teman cari klien, teman-teman nggak bisa mulai 1 minggu terus mundur. Mulai 2 minggu terus mundur. Biasanya itu butuh proses yang sangat panjang. Ada yang 1 minggu sudah pecah telur, ada yang 2 minggu sudah pecah telur, ada yang 6 bulan baru pecah telur, dan ada yang mungkin 10 bulan baru pecah telur. Intinya, sales atau mendapatkan klien bukanlah sebuah proses yang fix. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Abdullah, CEO dari RubyTaleb.ai. Kita kembali di sini akan membahas tentang bagaimana sih cara mendapatkan klien. Jadi pada dasarnya, dalam mendapatkan klien itu bukanlah sebuah proses yang mudah. Itu adalah sebuah proses yang dimana kita harus melakukan beberapa strategi untuk kita supaya bisa mendapatkan klien. Dari yang sifatnya itu organik dan jangka panjang, bahkan yang sifatnya itu segera dan bisa lebih cepat. Seperti itu. Nah, mungkin untuk yang sifatnya organik dan jangka panjang, itu kita juga perlu memperhatikan bagaimana cara kita networking, kemampuan kita untuk melakukan sales, kemampuan kita untuk melakukan negosiasi, dan kemudian kemampuan kita untuk melakukan yang namanya branding. Oh ya, mari kita bahas satu-satu strategi ini. Masuk ke strategi pertama, personal branding. Kalau kita ngomongin soal personal branding, itu kita melakukan branding ke diri kita, memperkenalkan diri kita, keahlian kita, siapa kita ke khalayak dunia. Supaya jika ada orang yang membutuhkan jasa atau orang-orang dengan skill set yang kita miliki, orang bisa mengetahui siapa kita, orang bisa tahu, oh ada kita di dunia ini. Kalau kita bicara soal personal branding, kita nggak perlu memulai dari mahir untuk memulai personal branding. Kita bisa mulai kapan aja. Yang jelas, mungkin tetap selalu ditekankan, selalu sampaikan apa yang kita ketahui, jangan sampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena dalam dunia digital ini, bukanlah orang-orang yang paling ahli yang paling akan dibutuhkan. Adalah orang yang paling sering muncul di permukaan dan sering terlihat bahwa orang ini memiliki skill set ini. Jika teman-teman sangat jago terhadap sesuatu, tapi teman-teman nggak melakukan personal branding sama sekali, ya sama aja bohong. Karena nggak mungkin tiba-tiba ada orang kayak dukun gitu, wah sepertinya saya butuh desain, saya butuh orang ini ahli, padahal dia nggak pernah ngupload portofolionya di internet, dia nggak pernah melakukan yang namanya posting di sosial media, baik di Instagram, Twitter, Thread, ataupun LinkedIn. Kemudian kalau kita membahas soal personal branding, ini adalah suatu roadmap yang jangka panjang. Berapa banyak orang melakukan personal branding itu bisnisnya atau bahkan apa yang dia jual itu menjadi semakin ramai. Karena dia terlihat, karena orang pas dengan dia. Dalam roadmap membangun personal branding, itu ada panjang banget. Dan mungkin nanti bisa jadi satu postingan sendiri, nanti akan saya bahas bagaimana cara membangun personal branding. Intinya, kalau kita bagi, yaitu membangun trust, sering-seringlah melakukan yang namanya postingan, buat diri kita itu terlihat di publik. Dan yang ketiga adalah walk the talk. Selalu lakukan apa yang dikatakan. Karena kalau kita walk the talk, orang akan selalu percaya dan ini sifatnya sustain. Jangan untuk jangka panjang. Mungkin memang walk the talk tidak akan terlihat di depan, tapi dia akan terasa di jangka panjang. Cara yang kedua, yaitu networking. Kita targetin orang-orang yang menjadi target market kita, terutama kita pekerja jasa, pasti kita targetnya adalah B2B. Pemilik bisnis, seorang karyawan perusahaan besar, atau apapun itu. Random aja, sesekali ajak mereka ngobrol, ajak mereka ngopi, tanpa ada niatan untuk mendapatkan proyek sama sekali. Minimal kita dapat insight dari user, kita dapat insight, oh mereka punya masalah ini, oh mereka punya masalah itu, yang nantinya dari situ bisa kita jadikan untuk ide produk, atau bahkan kadang kalau ngobrol-ngobrol tiba-tiba jadi project. Dan seringkali juga ketika kita cuma keluar ngobrol aja random gitu, aku pengen ngopi sama ini, ngobrol aja random, mungkin gak langsung pada saat itu terjadi project. Mungkin projectnya bisa 6 bulan lagi, mungkin projectnya bisa 1 tahun lagi, mungkin projectnya bisa minggu depan, atau bahkan projectnya bisa aja pada saat itu juga. Jadi memang selalu lakukan yang namanya networking. Ajak orang keluar ngobrol ngopi, nanti bisa kemana-mana itu obrolannya. Cara yang ketiga, mungkin ini cara yang sedikit melelahkan, akan tapi teman-teman juga harus melakukan yang namanya cold chat atau melakukan menyapa orang yang jadi target market kita secara cold di mungkin LinkedIn atau menggunakan email. Perkenalkan diri teman-teman, kemudian jelaskan service atau apa yang teman-teman jual. Nanti dari situ jika ada yang membutuhkan pasti ada yang menghubungi teman-teman. Walaupun mungkin memang metode cold email atau cold chat ini sudah semakin kesini semakin tidak relevan. Akan tetapi bisa dicoba.
Dan teman-teman harus belajar untuk tahan terhadap penolakan. Karena yang namanya proses scope itu kemungkinan conversion rate-nya itu bisa di bawah 10%. Tapi tergantung jago-jago salesnya ya. Gak ada yang bisa di atas 10% dan seterusnya. Tapi kemungkinan keumuman manusia itu pasti di bawah 10%. Dan teman-teman harus belajar susunan cold chat itu seperti apa. Apakah langsung perkenalkan diri, apakah langsung perkenalkan service, apakah dimulai dari problem terlebih dahulu. Kalau kita bahas topik sapu-sapu yang tadi kita bahas dari personal branding, happiness, kurasa mungkin bakal jadi satu video panjang masing-masing yang mungkin kita akan aku bahas di video-video lainnya. Yang keempat, yaitu X. Mungkin dari kita perlu untuk melakukan yang namanya ads. Nah, ads di sini teman-teman bisa pakai Google Ads, bisa pakai Meta Ads, bisa pakai LinkedIn Ads. Intinya teman-teman memperkenalkan ke khalayak umum disebut bahwa teman-teman itu punya service ini atau teman-teman itu siapa dan seterusnya dan seterusnya. Tentu ads ini perlu dibagi macam-macam ya. Yang pertama mungkin ada ads untuk urusan awareness, di mana kita yang pengen orang tahu kita ada di dunia ini. Mungkin ada ads yang pengen tujuan memang conversion rate, pengen terjadi ada penjualan di situ, pengen terjadi ada closing di situ. Mungkin juga nanti ada ads yang dimana tujuannya adalah untuk mengumpulkan database. Dimana kita nge-adsin, mungkin kita punya free service, kita punya ebook, kita punya free tutorial dan seterusnya. Dan dari situ kita juga bisa dapat buy atau bahkan membeli produk yang kita jual. Atau metode yang terakhir adalah membuat free stuff. Karena dengan kita membuat free course dan kita membuat free edukasi seperti ini, saya melakukan YouTube, it's part of personal branding, it's part of saya membuat free content. Dengan harapan itu, kita bisa menyebarkan awareness terhadap kita, bisnis kita, atau perusahaan kita. Bahwa kita itu exist dan kita itu ada di dunia ini supaya orang kalau butuh dengan skill set atau diri kita bisa didapatkan seperti itu. Bisa menghubungi kita maksudnya, bisa tahu kalau kita tuh ada di dunia ini kayak gitu. Mungkin untuk penutup di sini aku mau ngejelasin soal mindset terkait sales and business sedikit ya. Ketika teman-teman cari klien, teman-teman nggak bisa mulai 1 minggu terus mundur. Mulai 2 minggu terus mundur. Biasanya itu butuh proses yang sangat panjang. Ada yang 1 minggu sudah pecah telur, ada yang 2 minggu sudah pecah telur, ada yang 6 bulan baru pecah telur, dan ada yang mungkin 10 bulan baru pecah telur. Intinya, sales atau mendapatkan klien bukanlah sebuah proses yang fix. Seperti kayak matematika jelas gitu ya, tambah 1 sama dengan 2, atau bahkan solusi-solusi di engineering. Yang jika problemnya A, maka solusinya B. Dalam kemampuan menjual, itu adalah seperti kayak kita melakukan eksperimentasi secara terus-menerus. Setiap orang, setiap bisnis, setiap market pasti memiliki cara dan upayanya masing-masing untuk melakukan penjualan. Dan dari situ kita optimasi. Contoh, mungkin di awal kita fokus personal branding aja. Atau mungkin nanti setelah itu kita coba personal brandingnya kita update terus. Kita perbaiki terus. Dari sisi salesnya kita perbaiki lagi. Dari apanya kita perbaiki lagi. Jadi proses dalam mendapatkan klien atau melakukan proses penjualan adalah proses eksperimentasi, evaluasi, dan terus dievaluasi menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Dan itu juga harus berbau bisnis. Bisnis itu kita harus selalu bertanya ke diri kita, what can I do better? Entah itu dalam urusan otomasi, entah itu dalam urusan membangun kepercayaan terhadap customer, entah itu dalam urusan mengembangkan produk kita, what can I do better? Salah satu cara untuk melakukan what can I do better terbaik adalah dengan menggunakan artificial intelligence di dalam keseharian teman-teman. Nah, artificial intelligence ini bisa membantu untuk mengotomasi dalam proses sosial media, dalam proses content creating, atau bahkan mengasis teman-teman untuk menimbulkan ide-ide baru. Atau bahkan menggunakan AI untuk automating di task. Bahkan tadi sempat saya mention terkait sales, code chat, code email, itu bisa kita lakukan personalisasi dengan AI. Teman-teman tertarik untuk berdiskusi soal AI, silakan one-on-one mentoring dengan saya di link yang ada di deskripsi. Atau silakan teman-teman kalau ingin belajar tentang AI, entah teman-teman developer atau non-developer, silakan cek link yang ada di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Ruby Abdullah, CEO dari Digitalib.ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.